wabarakatuh. Sahabat Naibku, ketemu lagi di channel Naibku. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen tentang permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada kesempatan sekarang. Sahabat Naibku yang saya hormati, saya cintai, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan sekarang kita akan coba membahas sekitar masalah pernikahan yang dilaksanakan secara syar'i, atau lebih populernya lagi dikenal dengan pernikahan siri. Pernikahan siri yang dilaksanakan di sebagian masyarakat sampai dengan saat sekarang, harus kita akui dan harus kita sadari, itu masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Terlepas itu beberapa alasan-alasan sampai dilaksanakannya pernikahan siri. Mungkinkah dengan alasan belum lengkap persyaratan, mungkin juga karena usianya kurang, atau juga karena alasan-alasan lain yang mungkin sampai terjadinya itu pernikahan yang dilaksanakan secara syar'i saja. Pernikahan syar'i yang biasa dilaksanakan di kalangan masyarakat sudah jelas itu tidak akan tercatat di kantor urusan agama, karena tidak dibuktikan. Pertama, dengan dihadirinya oleh petugas pencatat nikah dari kantor urusan agama, dan juga tidak dibuktikannya dengan terbitnya akta nikah atau buku nikah yang diterbitkan dari kantor urusan agama. Mungkin tidak akan mendapatkan daripada buku nikah. Oleh karena itu, pada kesempatan sekarang jangan sampai masih ada pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan secara syiri, atau pelaksanaan nikah yang dilaksanakan hanya sah secara aturan agama saja. Pernikahan seharusnya itu dilaksanakan harus sah secara hukum agama dan sah juga berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Karena undang-undang yang mengatur perkawinan di negara kita, yaitu pertama terbitnya Undang-Undang nomor 22, lalu diterbitkan lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 74, dan sekarang diterbitkan lagi sebagai revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 74, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Nah, oleh karena itu kami sangat mengharapkan dan menghimbau kepada para sahabat Naibku, ini jangan sampai terjadi pernikahan secara syiri. Pernikahan secara syiri mungkin ini akan menuai satu permasalahan di kemudian hari. Karena ketika hasil daripada pernikahan tersebut melahirkan seorang anak, sudah barang tentu anak yang dilahirkan tersebut ini tidak bahkan akan menemui kesulitan ketika memproses daripada akte kelahiran. Kalaupun misalnya bisa diproses akte kelahiran, mungkin dalam akte kelahirannya pun ini akan disebutkan tidak ada nama ayahnya, hanya menasab kepada ibunya. Kalau seandainya anak masih kecil, ketika bertanya, ketika anak tersebut masih usia TK, usia SD, mungkin usia PAUD, usia SD, ketika ditanya oleh teman-temannya, kamu punya enggak akte kelahiran? Anak tersebut mungkin dengan bangganya akan berkata, saya punya akte kelahiran. Tanpa dilihat, dalam akte kelahiran itu tidak tercantum nama bapaknya. Di kemudian hari, ketika anak tersebut sudah dewasa, ketika anak tersebut sudah mengerti, dan ketika anak tersebut sudah bisa memaknai tentang akte kelahiran yang dimiliki olehnya, mungkin dia akan bertanya, kenapa akte kelahiran saya tidak tercantum nama bapak saya? Nah, jadi pernikahan siri, pernikahan secara agama mungkin akan menuai permasalahan di kemudian hari. Terus yang kedua, pernikahan yang dilaksanakan secara siri ini tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak ada satu bentuk legalitas dari masalah pernikahan. Pernikahan atau legalitas pernikahan ini tidak bisa dibuktikan dengan hanya surat pernyataan pernikahan saja, karena legalitas pernikahan ini harus dibuktikan dengan terbitnya buku nikah dari kantor urusan agama. Apalagi untuk kedepannya, andaikan para sahabat ingin atau Allah menakdirkan untuk berangkat ke tanah suci dengan istri, mungkin sulit sekali untuk memproses daripada
keimigrasian. Sulit sekali untuk membuat paspor karena tidak dibuktikan dengan adanya kutipan buku nikah. Bahkan kalau tidak salah, sekarang kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, andaikan para sahabat sudah menikah dan tidak memiliki buku nikah, nanti dalam kolom perkawinannya itu akan disebutkan dengan perkawinan tidak tercatat. Nah, ini mungkin yang harus kita khawatirkan. Kok perkawinan sampai tidak tercatat? Zaman now masih pernikahan tidak tercatat. Nah, sehingga pada kesempatan sekarang saya sangat mengharapkan para sahabat jangan sampai melaksanakan pernikahan secara tidak tercatat di kantor urusan agama atau pernikahan siri. Banyak diantaranya sampai dasar sekarang masih yang melaksanakan pernikahan secara syiri atau pernikahan secara sah menurut agama saja. Jadi jangan lupa, no pernikahan siri. Sekali lagi, no pernikahan siri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat. Jangan sampai para sahabat tidak memiliki buku nikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.